Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas tentang cara mengatasi insomnia ya, atau susah tidur. Simak. Untuk mengatasi insomnia atau susah tidur ini harus tahu penyebabnya ya. Kalau misal penyebabnya itu karena kebiasaan, ya harus diperbaiki kebiasaannya. Kalau karena depresi atau cemas, ya harus diperbaiki ya. Cemasnya karena apa ya? Ini ada beberapa cara supaya kita bisa mengatasi insomnia ini ya. Yang pertama itu perilaku kognitif ya. Terapi perilaku kognitif ini ada beberapa cara ya. Yang pertama itu terapi kontrol stimulus ya. Jadi itu di terapi ya, stimulus itu kayak respon ya. Jadi terapi respon ya. Jadi ditanamkan di dalam pikiran itu kalau tempat tidur itu buat tidur aja ya. Jangan dipakai untuk apa-apa, jangan dipakai baca buku, main HP atau yang lainnya ya. Buat tidur aja. Jadi kalau menonton TV ya di luar, mau main game misalnya di luar, pas mau tidur ya di kamar tidur. Jadi ditanamkan bahwa tempat tidur itu buat tidur ya, jangan dipakai buat yang lainnya. Yang kedua, terapi pembatasan tidur ya. Jadi sehari itu tidurnya maksimal 5 jam ya, biar si mata kita lelah. Nanti kalau malamnya biasanya lebih cepat tidur ya. Dan hindari tidur siang ya, biar malamnya bisa tidur ya. Jadi 5 jam dulu di terapi, 5 jam. Nanti kalau udah bisa teratur 5 jam, bisa meningkat 6 jam, 7 jam sampai 8 jam yang normal ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, terapi relaksasi ya, biar rileks. Biasanya untuk supaya tidak ada stres ya, bisa dengan meditasi ya. Meditasi itu mengolah pernapasan seperti di video ini ya. Meditasi itu suatu teknik ya supaya kita tetap rileks ya. Itu ada dua macam ya, ada konsentrasi, latihan konsentrasi, dan atau juga latihan kesadaran ya. Yang konsentrasi itu kita fokusin kepada satu suara atau satu apa ya. Dan kalau untuk posisi tangan bebas, mau gini, senyamannya aja, atau mau gini, bebas ya. Caranya ya kurang lebih seperti ini ya. Kita fokusin ke satu suara aja ya. Saya fokus ke suara burung sambil kita atur nafas ya. Nah, itu untuk konsentrasi ya. Ada juga yang kesadaran. Jadi kalau kesadaran kita bisa sambil merem aja ya, sambil kita mengingat-ingat ya diri kita sendiri ya, tujuannya untuk apa dan semacamnya, seperti merenung aja ya. Itu juga meditasi sambil ngatur nafas pelan-pelan ya. Nah, itu meditasi. Terus yang kedua, latihan pernapasan. Latihan pernapasan juga ini caranya seperti ini. Untuk latihan pernapasan ini ada 5 macam ya. Yang pertama itu namanya lips breathing ya, forced lips breathing. Jadi pernapasan mulut. Caranya itu kita narik nafas, nanti keluarin cuma dari mulutnya, agak dikerasin seperti bersiul ya. Tapi pelan-pelan aja ngeluarinnya. Contohnya seperti ini ya. Nah, kurang lebih seperti itu ya, dilakukan beberapa kali ya. Itu bisa merilekskan tubuh kita ya. Itu latihan pernapasan yang pertama. Yang kedua, pernapasan diafragma. Latihan pernapasan diafragma itu pakai otot diafragma ya. Jadi caranya kita taruh aja ya, tangan kanan di dada, tangan kiri di perut. Jadi setiap kali kita bernapas seperti ini harus mengembang ya.
Jadi yang mengembang itu perut. Cara tarik nafas, perut mengembang, terus tahan, keluarin sedikit-sedikit dari mulut ya. Nah itu latihan pernapasan diafragma ya. Ada juga yang ketiga numbered breathing ya. Numbered breathing itu pernapasan tapi dihitung gitu ya. Setiap kita bernapas kita hitung 1 kali sampai 8 kali biasanya itu latihan pernapas ini. Jadi napas, tahan, keluarin, napas, tahan, keluarin, seperti ini ya. Itu 1, 2 sampai 8 kali itu namanya numbered breathing ya. Yang keempat itu rib stretch. Rib stretch itu tahan napas dengan maksimal. Kita kuatnya tahan napas berapa lama ya? Seperti ini ya. Kalau kuatnya 1 menit ya 1 menit, kalau 30 detik 30 detik. Biasanya sih 25-an ya, 25 detik itu baru dikeluarin. Itu bisa membuat otot kita rileks ya. Terus yang kelima, kekuatan paru pranayama ya. Ini latihan pernapasannya itu bergantian ya. Pertama kita tarik nafas dengan hidung kanan ya, tutup hidung kirinya. Jadi dikeluarin sama hidung kiri. Terus saja seperti itu namanya kekuatan paru pranayama, itu untuk latihan pernapasan. Yang ketiga, relaksasi otot ya. Relaksasi otot ini juga ada caranya ya. Ini contohnya. Untuk relaksasi otot ini beda-beda ya, tergantung otot mana yang mau direlaksasi. Misalnya otot dahi. Kalau otot dahi itu naikin aja alisnya sampai maksimal ya. Nanti si dahinya bisa rileks. Terus kalau misalnya mau ngerilekin otot mata, itu meremin aja ya, tapi dengan tenaga ya. Nah itu otot mata ya. Kalau otot mulut dan pipi itu dengan senyum ya. Jadi senyum selebar mungkin, itu bisa merilekskan otot pipi dan ini ya, mulut. Untuk otot leher itu mendongak aja ya semaksimal mungkin, itu bisa merilekskan otot leher ya. Kalau otot perut, kita tarik perutnya ke dalam semaksimal mungkin, nanti otot perutnya bisa rileks ya. Kalau otot tangan ini di kepala aja ya, kepala untuk rileks, itu bisa rileks ya. Kalau otot jari itu ditarik aja ya, tarik jarinya, biasanya agak begini ya, ditarik ke tulang keringin si jari kaki. Itu untuk relaksasi otot. Yang keempat itu edukasi sleep hygiene ya, atau pola hidup sehat. Jadi mengubah kebiasaan supaya tidurnya itu bagus ya, seperti tidak terlalu banyak minum kafein ya pas menjelang tidur. Itu karena kafein itu bisa menyebabkan mata melek ya, seperti di kopi, coklat hitam, teh ya, banyak ya. Itu untuk kafein. Minum bersoda juga ada kafeinnya ya. Terus tidak makan ya, makan menjelang tidur tuh, karena makan tuh bisa meningkatkan glukosa ya, atau gula. Kalau kita makan pas menjelang tidur malah bisa bersemangat ya, dan tidak bisa tidur ya. Tidak main HP ya, tidak main HP pas mau tidur juga itu, karena kalau orang-orang main HP ya, sinar birunya itu bisa membuat tidak ngantuk ya. Jadi hindari main HP, main komputer atau gadget lainnya ya, seperti tablet juga, itu bisa membuat tidak tidur ya. Yang kelima, terapi kognitif ya, atau psikoterapi. Biasanya ini untuk pikiran supaya tidak cemas ya, harus berpikiran positif. Jadi ditanamkan pikiran kita positif ya, jadi supaya yang
membuat stres itu bisa hilang ya, dan bisa rileks kitanya, dan tidur pun bisa nyenyak. Yang keenam, fototerapi ya. Jadi fototerapi itu di sinar ya badan kita itu pakai UV setengah jam atau 40 menit, bisa dengan UV buatan, bisa juga dengan sinar matahari ya. Rajin berjemur, karena orang yang tidak berjemur itu tidurnya juga nggak akan nyenyak ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan tentang cara mengatasi insomnia. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.